soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Selamat pagi, hari ini Asa Jitu Inspiration kembali bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati kita sepanjang malam dalam tidur kita hingga bangun pagi ini dengan sehat dan sejahtera. Hari ini 7 April 2020 Asa Jitu Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani kepada kita semua dimanapun berada. Sahabat-sahabatku yang baik hati dan budiman, kita akan melanjutkan pelajaran pembahasan lanjutan dari yang kemarin, yaitu Keluaran pasal 9. Sekarang tulah ke-6, yaitu Barah. Kita baca ayatnya, ayat 8 sampai ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa.
Puji Tuhan, kita kembali menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ini sudah tulah yang ke-6 yang Tuhan lakukan kepada Firaun dan tanah Mesir. Tetapi tulah ke-6 ini yaitu bara atau semacam bisul-bisul di tubuh manusia dan juga tubuh binatang. Ini prosesnya dimulai ketika Tuhan memerintahkan Musa dan Harun mengambil jelaga atau mungkin abu pembakaran dari dapur pembakaran, peleburan, kemudian diambil itu dan dihamburkan ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung. Dan timbullah bara-bara atau bisul-bisul yang bengkak, mungkin bernanah, dan itu sakit. Selain sakit mungkin juga gatal. Pokoknya campur aduk itu rasanya menyakitkan tubuh manusia. Tapi walaupun begitu, Firaun tidak bertobat. Firaun tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan bara itu, termasuk ahli-ahli jampi orang Mesir pun tidak mampu mengimbanginya. Mereka pun ikut kena dengan bara-bara itu. Dan sampai saat itu Firaun tidak memberikan izin kepada orang Israel untuk pulang. Aplikasi yang kita ambil dari sini adalah sementara sekarang ini kita mengalami virus corona yang melanda dunia, negara-negara besar juga kewalahan seperti Amerika, bahkan ribuan yang meninggal sehari. Di negara-negara besar seperti di Inggris juga, Italia, Spanyol, termasuk India, Indonesia sekarang ini oleh karena virus corona yang melanda. Virus ini melanda manusia, membuat batuk, sakit dan segala macam, demam, flu, dan sulit bernapas, akhirnya bisa meninggal. Tapi kita jangan takut, saudara-saudaraku, tetap berserah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada krisis, tapi fokuslah kepada Kristus. Kita membutuhkan iman yang kuat dan imun yang kuat. Iman untuk rohani kita, kerohanian kita, imun untuk tubuh kita. Agar dengan demikian kita bisa bertahan menghadapi ujian ini yang Tuhan izinkan ini terjadi. Dan sementara ujian ini berlalu, atau apakah ini menjadi cikal bakal untuk menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetap kita berserah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adalah sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, kita berserah kepada Tuhan, memohon keampunan segala dosa kita. Tak habis-habisnya kita berserah kepada Tuhan setiap hari, agar kita dilayakkan Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan tetap masih mengendalikan dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, baik bencana, baik masalah besar pun, Tuhan masih pengendali dalam dunia ini. Kelihatannya memang manusia yang rapuh ini tidak kuat menghadapinya, tetapi kalau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, Isa Al-Masih sang juru selamat, dan menerima kuasa Roh Kudusnya, dan menuruti segala perintahnya, hukum-hukum Tuhan, terlebih hukum keempat, hukum hari Sabat. Biarlah ini menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Manusia tidak bisa bertahan kalau tidak berserah kepada Tuhan. Karena itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Amin. Haleluya.